Terkait dengan pembelajaran sains pada tahun-tahun awal, artinya pada anak prasekolah, itu ternyata dapat menumbuhkan rasa ingin tahu ya yang besar terhadap anak-anak begitu ya. Dan ketika praktek pembelajaran sains begitu, anak-anak lebih senang, lebih menikmati karena ada sebuah perubahan baru dari cara ataupun model pembelajaran yang ada yang selama ini mereka lakukan. Ya, karena di situ ada apa namanya praktik langsung, melihat, berkomunikasi, sampai menganalisis. Kemudian diakhiri dengan tanya jawab mengapa ini bisa jadi begini, kenapa itu bisa jadi seperti itu dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian pembelajaran sains pada anak ternyata memiliki manfaat positif yang tidak hanya yang berkaitan dengan aspek kognitif saja, ya. Tetapi di sini lebih menekankan pembelajaran sains itu dapat membantu anak-anak belajar dan bisa memahami suatu hal yang baru serta apa namanya membuka pikiran anak untuk masa depan ya lebih visioner. Nah, yang lebih penting dalam pembelajaran sains begitu dikatakan dalam artikel ini ternyata proses kegiatan belajar mengajar sains itu akan mendukung beberapa aspek perkembangan anak ya. Pertama, oke, kognitif, tetapi ada domain ataupun aspek perkembangan selain perkembangan kognitif, yaitu sosial emosional dan fisik motorik gitu. Kenapa sosial emosional ada begitu setelah saya analisis dan saya baca ternyata proses kegiatan belajar saya itu kan membutuhkan satu kesabaran. Ya, kesabaran itu salah satu unsur aspek sosial emosional. Kemudian dalam praktik pembelajaran sains, anak-anak itu kan antri begitu ya, bergantian ya. Kemudian berbagi, saling bantu membantu. Di unsur-unsur itu pasti ada ketika proses kegiatan pembelajaran sains yang dilakukan oleh anak-anak karena butuh sebuah apa namanya kekompakan. Ya, kemudian saling bantu membantu, saling mengobservasi, kesabaran dan lain sebagainya. Selain itu fisik motorik ya, tetapi saya lihat dan saya analisis fisik motorik di sini lebih pada fisik motorik halus. Bagaimana keterampilan anak dalam memegang sesuatu, kemudian menuangkan sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran sains tidak hanya untuk domain perkembangan tertentu, tetapi juga mereka memiliki hak untuk memahami dunia mereka. Ya, makna memahami dunia mereka artinya anak-anak ketika diperkenalkan pada proses kegiatan pembelajaran sains itu dari lokal konteks begitu. Ya, misalnya contoh anak-anak itu sering bermain balon. Kenapa balon itu ketika diisi angin itu bisa mengembang? Itu bagian dari lokal konteks yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Ya. Kemudian terkait dengan pendidikan sains memberi anak kesempatan untuk mengeksplorasi. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Memang di antara yang lain itu salah satu proses kegiatan pembelajaran sains itu untuk mengeksplorasi. Jadi anak-anak itu mampu ataupun diarahkan untuk bereksplor ataupun mengeksplorkan diri dari fenomena-fenomena yang ada yang dipraktikkan melalui pembelajaran sains ya, terutama lokal konteks itu misalnya mengenalkan warna ya, pencampuran warna, hukum sebab akibat dan lain sebagainya, tentunya secara sederhana ya. Kemudian ruang lingkup pembelajaran sains pada anak usia dini ataupun prasekolah ya, satu, konten ke knowledge gitu. Nah, dalam hal ini pendidik harus membangun pengetahuan yang berkaitan dengan sains ya. Tidak semua loh terkait dengan SDM di PAUD itu mampu membangun konten knowledge begitu terkait dengan
proses kegiatan pembelajaran sains. Wong gurunya saja masalahnya tidak bisa. Bagaimana mau mengembangkan konten ke knowledge ya terkait dengan praktik sains ya. Kemudian praktik sains sendiri ya. Diharapkan ya anak-anak ketika melakukan praktik pembelajaran sains secara sederhana itu mampu menumbuhkan ataupun merangsang secara kognitif maupun kreativitas anak yang semula tidak diketahui yang berkaitan dengan hukum sebab akibat. Rata-rata praktik sains itu kan berkaitan dengan hukum sebab akibat begitu. Ada pra dan pasca begitu. Contoh saja balon. Pra sebelum ditiup balon itu kecil. Ketika pasca ditiup itu menjadi besar. Itu ada proses di situ di dalamnya. Ya, kenapa bisa seperti itu dan seterusnya. Sama halnya dengan pencampuran warna. Ya, ketika merah dicampur dengan kuning akan jadi apa dan seterusnya. Nah, ini proses yang ditekankan terlebih dahulu. Ya. Kemudian perkembangan non kognitif. Ya, perkembangan non kognitif ini yaitu perkembangan sosial emosional yang sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Ya, ya karena terkait dengan perkembangan kognitif yaitu sosial emosional, fisik motorik dan lain sebagainya itu itu juga sangat bagus ketika dalam proses kegiatan pembelajaran praktik sains itu ya. Tentunya hal ini harus ada guide begitu. Artinya guru di sini mempunyai peran penting bagaimana mengetahui perkembangan sosial emosional, fisik motoriknya itu berjalan secara lancar ataupun sesuai dengan tahapannya. Nah, kemudian pentingnya sains untuk masa depan anak ya. Ini di dalam di dalam literatur ataupun artikel ini mengatakan bahwasanya pembelajaran sains ya, pembelajaran sains dengan segala macam pengembangannya itu memiliki tujuan supaya anak memiliki kemampuan pemecahan masalah ya. Memang betul ya, ketika kita lihat praktik-praktik pembelajaran sains itu muaranya untuk problem based learning ya, ataupun pemecahan masalah, belajar pemecahan masalah katakanlah yang dihadapi melalui penggunaan metode sains sehingga anak-anak menjadi terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang dihadapinya ya. Memang tidak dinafikan bahwa proses ataupun dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari adanya sains. Mulai dari kita mandi ada sabun begitu, itu sudah sains mengapa sabun itu licin, bisa bergelembung dan seterusnya. Kemudian air, ada air yang jernih dan ada air yang keruh, itu juga masuk di sains. Sampai kita makan, proses menanak nasi dan seterusnya, itu adalah praktik-praktik sains ataupun sains yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kemudian agar anak memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya melalui metode sains. Oke, ini sudah saya rangkum. Kemudian yang terakhir adalah terkaitan dengan agar anak memiliki sikap ilmiah ya. Tentunya ketika praktik pembelajaran sains itu bisa memunculkan berpikir ilmiah begitu kalau saya memberi pemaknaan itu ketika praktik pembelajaran sains itu dengan muara atau salah satu tujuannya adalah sikap ilmiah pada anak-anak walaupun secara sederhana. Baik, saya next. Nah, ini terkait dengan bagaimana ataupun bagan pembelajaran sains yang disampaikan oleh artikel tadi ya. Jadi saya menafsirkan di sini ada dua bagan atas, early childhood dan science ya. Kalau anak itu disebutkan dalam artikel itu ada perkembangan, keterampilan berproses, pengetahuan sains, bermain, pendekatan sosial emosional anak. Ya. Kemudian sainsnya ada pengenalan kognitif secara historis, praktik sains,
konten knowledge sampai dengan pendekatan sosiokultural. Ketika itu dapat digabungkan, ya, itu mempunyai harapan memberikan hak kepada anak untuk memahami dunia sekarang dan yang akan datang, begitu. Kemudian pendekatan secara menyeluruh terkait dengan perkembangan kognitif, ya. Ada sosial emosional dan fisik motorik, ya. Kemudian menekankan praktik sains kepada anak. Kemudian belajar melalui fenomena-fenomena yang ada di sekitar anak. Kemudian memanfaatkan pendekatan sosiokultural untuk pengajaran sains. Ya, ini visi yang ditawarkan oleh penulis tersebut terkait dengan praktik pembelajaran sains ketika itu diterapkan pada anak usia dini. Ya. Kemudian saya melihat keunggulan dari penelitian tersebut itu yaitu mengatakan bahwasannya menekankan sangat penting terkait dengan proses kegiatan pembelajaran sains di PAUD ataupun prasekolah, ya. Karena pembelajaran sains dianggap, ya, akan membawa perubahan secara signifikan terkait dengan cara berpikir anak. Karena dalam proses kegiatan pembelajaran sains tersebut itu ada unsur-unsur ketika dilihat oleh anak itu menjadi sebuah pertanyaan, begitu. Merangsang kognitif anak untuk mengobservasi, untuk bertanya, untuk bernegosiasi dan lain sebagainya. Ya, makanya dalam penelitian ini mengatakan bahwasanya pentingnya pembelajaran sains pada anak usia dini. Tetapi dalam penelitian ini belum masuk ranah pada implementasinya. Bagaimana sih cara implementasinya secara mendetail gitu. Hanya masih sebatas penerapan secara sederhana saja. Ya, jadi itu saja. Kemudian saya melihat dari penelitian ini tidak menjelaskan ataupun menyebutkan secara jelas letaknya, katakanlah. Ini hanya mengatakan di Amerika begitu saja. Padahal kan sama ketika kita meneliti di Indonesia. Indonesia itu kan luas begitu. Apakah ini itu masuk kategori usia berapa? Misalnya prasekolah itu kan ada mulai dari katakanlah TPA begitu, sampai dengan kelompok kecil, kelompok besar dan seterusnya. Ya. Nah, tadi ini tidak disebutkan, makanya ini sains untuk usia berapa? Apakah prasekolah di sana itu TK itu yang dimaksud atau prasekolah di sana itu lingkupnya semuanya begitu. Nah, ini memang yang belum terdeteksi pada jurnal tersebut. Itu saja Prof terkait dengan review artikel saya. Barangkali ada kekurangan, mohon nanti diberikan arahan terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Saya kira menarik tadi yang disampaikan, banyak aspek ya yang diulas di dalam artikel ya, tentang preschool science education ya, vision for the future. Ilmu pendidikan prasekolah ya. Sebuah visi untuk masa depan ya. Saya kira ini ada tawaran-tawaran, ada usulan-usulan yang disampaikan ya untuk memperbaiki praktek pendidikan prasekolah yang sudah berjalan selama ini. Ya, dinilai mungkin masih ada kekurangannya, masih ada kelemahannya. Kalau kita lihat dari penulisnya ini dari Michigan State University ya, dari USA bagian negara Michigan ya, mungkin di sekitar sana ya. Di Michigan. Oke. Silakan respon dan tanggapannya, monggo. Kalau ada hal yang mau ditanggapi atau ditanyakan atau ditambahkan ya dari paparan pemakalah tadi, review artikel Rachel.
Larry Moore, mungkin silahkan. Boleh saya juga untuk bertanya ya, Prof? Ya. Menanggapi untuk Prof terkait dengan beberapa artikel begitu, artikel yang sudah direview itu ya. Yang keempat ini saya melihat dari artikel-artikel yang Prof share itu mempunyai perbedaan yang signifikan dari model artikel yang ada di Indonesia, Prof. Ya. Contoh begini, saya melihat dari beberapa yang sudah dipresentasikan, kalau di kita begitu ya, kalau di Indonesia model artikel itu kan satu ada metodenya gitu loh. Di dalamnya itu ada metode secara jelas. Ini tuh penelitian deskriptif atau deskriptif kualitatif, R&D, kemudian kuantitatif riset dan lain sebagainya. Dari beberapa artikel kemarin yang disampaikan itu model-model artikelnya tidak menjelaskan metode secara detail ya, Prof. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rata-rata terkait objek penelitian itu juga tidak disebutkan, Prof, secara mendetail. Artinya katakanlah misalnya di Indonesia dalam kurung bagian Yogyakarta, RA-nya adalah RA apa atau TK-nya TK apa begitu. Minimal satu kali penyebutan begitu. Apakah kemudian yang menjadi pertanyaan saya, gaya selingkung penulisan dalam artikel ini itu seperti itu, hanya maksudnya tidak ada metode secara mendetail, kemudian tempatnya juga tidak begitu mendetail, begitu disebutkan secara umum saja begitu, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Kalau dari sisi metode dalam riset yang menghasilkan artikel ini, ya di artikel sebelumnya ada yang sudah menjelaskan tentang metodenya ya. Saya kira memang jenis artikel itu ada yang ya, bahasa sederhananya mungkin original article ya. Ada artikel original artinya hasil refleksi ya dari penulisnya, ya merefleksikan praktek realitas pendidikan yang berjalan, tapi tidak fokus di PAUD tertentu, di TK tertentu. Ini kita sebut saja dengan original artikel. Lalu juga ada jenis research article, ya artikel dari hasil riset, dari hasil penelitian. Nah, kalau yang artikel semacam ini biasanya dijelaskan metodenya, ya seperti kemarin kan waktu di Kroasia atau yang di Hong Kong itu kan juga ada penjelasan mengenai metode. Lalu yang ketiga, memang biasanya jurnal-jurnal internasional itu kalaupun hasil riset harapannya tidak ya quote and quote kasuistik yang terbatas. Gangguannya di Indonesia misalnya kok hanya berangkat dari kasus di sebuah dusun itu jurnal internasional tidak mau, terlalu sempit. Nah, kita yang mungkin skopnya Yogyakarta atau mungkin skopnya misalnya Bali, lalu adalah representasi dari lalu yang ketiga atau mungkin yang keempat, biasanya memang jurnal-jurnal internasional ini juga membatasi ya jumlah kosakatanya. Jadi biasanya dalam kisaran 7.000-an kata. Jarang yang sampai di atas 10.000 kata. Biasanya 7.000, 8.000 atau mungkin 7,5, bahkan ada yang kurang dari. Ya karena dibatasi oleh jumlah kosakata ya yang ada di dalam artikel, ya kita tidak bisa berpanjang kalam. Bahasanya harus singkat dan padat.
padat. Jangan hanya singkat saja tapi tidak padat. Gitu ya. Itu yang memang nggak gampang. Nulis artikel di jurnal internasional itu ketika dituntut bahasanya harus singkat dan padat. Kalau riset artikel itu pun skopnya jangan terlalu sempit. Tidak mau jurnal internasional kalau terlalu sempit. Hanya 2-3 paut tidak mau. Kalau skripsi tidak apa-apa ya 2-3 paut ya, atau tesis itu tidak apa-apa. Tapi kalau mau disubmit nasional apalagi yang bereputasi itu ditolak. Salah satu alasan yang pernah saya terima dari reviewer ketika mensubmit itu ini terlalu sempit. Skopnya hanya dusun tertentu, nggak bisa, nggak mau dia. Saya kira mungkin beberapa hal yang bisa saya respon ya terkait dengan pertanyaan tadi. Kalau method ya kalau memang riset artikel ya biasanya ada methodnya meskipun tidak banyak uraiannya ya karena tadi singkat padat. Biasanya polanya IMROT tadi ya, introduction, lalu kemudian ada method ya, lalu kemudian ada result ya hasil dari penelitiannya itu, ada discussion ya, itu pola-pola penulisan IMROT ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mungkin bagi teman-teman mau menambahi terkait dengan wawasan praktik pembelajaran sains yang ada di lingkungan ataupun sekolah yang ada di sekitar Bapak Ibu semuanya. Silakan responnya, pertanyaannya. Saya ya Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum Pak Tafiin. Sebenarnya cuma mau bilang gini, dalam kegiatan anak usia dini, secara tidak sadar setiap hari anak-anak itu melakukan kegiatan sains sebenarnya. Memang saya menarik sih Pak, kegiatan sains itu bahasanya menurut saya tinggi banget gitu ya. Kayak di mata kuliah S1 tuh ada sains untuk anak gitu ya. Terus menurut saya, waduh hebat amat gitu ya sampai anak usia dini itu diajarkan sains gitu. Padahal begitu kita masuk dalam pembelajaran sains, sesederhana itu gitu. Seperti misal bercerita tentang gunung meletus ya gitu ya. Terus praktik gunung meletus ya gitu ya. Hanya pakai soda kue, terus apa tuh pakai pewarna gitu aja itu bisa yang meleleh. Nah, terus ada lagi yang mencampur warna dengan kegiatan yang Mbak Ati waktu itu anaknya kemarin itu kan sains juga itu tisu antara tisu ke gelas pakai tisu air itu bisa pindah. Nah itu juga sains. Terus banyak hal-hal yang sederhana banget terjadi di anak usia dini ternyata itu pembelajaran sains gitu. Hanya mungkin yang memang bahasanya sains gitu ya yang membutuhkan pemikiran yang ilmiah gitu mungkin ya. Cuman yang saya tanyakan Pak Tafiin, saya tuh jujur belum baca artikelnya. Saya kepingin tahu di sana tuh sudah penerapan sainsnya seperti apa gitu loh. Apakah bisa kita sadur gitu atau memang keterbatasan yang kata Pak Tafiin tadi bilang kemampuan guru gitu ya. Padahal secara tidak langsung guru itu sudah banyak banget mengajarkan sains pencampuran warna kayak krayon gradasi warna itu juga sebenarnya sains gitu. Nah di sana itu seperti apa gitu Pak? Di jurnal ya, yang ruang lingkupnya kecil mungkin di jurnal Pak Tafiin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Leli. Di dalam jurnal itu hanya sebatas konsep, ya, konsep penawaran, ya, dilatar belakangi dari observasi
yang dikatakan bahwasanya di sana itu belum banyak ataupun belum dilakukan secara lebih luas terkait dengan praktik pembelajaran sains. Yang kedua, masih terbatasnya praktik pembelajaran sains pada anak usia dini. Jadi belum sampai pada tataran cara mengimplementasikan pembelajaran sains pada anak di situ. Makanya beliau itu menawarkan sebuah konsep ketika praktik pembelajaran sains ini diterapkan begitu pada anak usia dini, itu akan mampu mengubah situasi. Maksudnya situasi di sini artinya ada proses kegiatan belajar mengajar yang baru, kemudian diharapkan itu mempunyai bekal terkait dengan belajar proses sebab akibat begitu. Jadi inti daripada itu, ketika praktik pembelajaran sains itu diterapkan, itu akan banyak manfaat begitu pada anak usia dini. Tidak hanya kognitif saja begitu yang ditekankan, praktik pembelajaran sains itu tidak hanya kognitif saja, tetapi ada sosial, emosional, dan fisik motorik begitu. Jadi secara tataran implementatif yang lebih detail itu memang tidak ada, karena saya melihat ini adalah sebuah tawaran baru terkait dengan proses pembelajaran sains untuk masa depan anak begitu. Harapannya itu diterapkan, anak-anak di masa mendatang itu memiliki kemampuan-kemampuan sains untuk anak itu sendiri, dan lebih luasnya untuk perkembangan anak dan negaranya terkait nanti dengan proses-proses pembelajaran sains tersebut. Karena memang pembelajaran sains itu bagian dari salah satu ilmu di mana cikal bakal dari eksak begitu. Proses ada terjadi kejadian ilmiah ya. Ya contohnya itu tadi gunung meletus, itu kan pencampurannya kan ada soda kuenya, ada apa. Kenapa kok itu bisa menyembur begitu? Nah, itu kan ada proses sainsnya. Itu. Jadi seperti itu Mbak Leli. Terima kasih Baik, Pak. yang lain mungkin ya Mbak Isa, Mbak Ati, Mbak Dewi boleh memberikan pertanyaan ataupun menanggapi atau menambahkan. Saya izin bertanya ya Pak tadi. Iya. Ya, jadi kalau sains itu juga ada, saya pernah diajarin sama dosen saya itu bernafas itu juga sains. Jadi ya betul. Yang ngajarin anak dengan meniup balon sesimpel itu saja itu sudah sains sebenarnya. Tapi kalau di masa pandemi seperti ini, menurut Pak Tabin sendiri, kan tentu media dan segalanya pasti ada di sekolah, fasilitas dari sekolah. Nah, untuk mengajarkan ke orang tua, menurut Pak Tabin sendiri, gimana sih tentang sains seperti itu ke orang tua, terlebih kan selain dari sekolah misalnya? Terima kasih. Baik Mbak Isa. Ya, tipikal orang tua kita itu kan ada dua ya untuk anak-anak kita. Tipikal pembelajar, artinya mereka yang mempunyai sisi edukatif, katakanlah orang tuanya adalah orang tua terpelajar begitu. Yang kedua, bahasa kasarnya itu orang tua tidak terpelajar karena tidak lulus sekolah. Ya, nah biasanya orang tua yang terpelajar itu orang-orang kekinian. Ya, sedangkan orang-orang tua yang non terpelajar, mohon maaf, ini bahasa pembahasan saya saja. Bahwa sebenarnya agak sedikit kok bahasanya kok non terpelajar begitu. Nah, itu orang-orang yang terdahulu yang mungkin dulu tidak sempat untuk sekolah dan lain sebagainya. Ya, ini kita petakan dulu. Ketika orang tua terpelajar, ya minimal sedikit ada kemudahan menjelaskan proses kegiatan pembelajaran sains. Misalnya dari menanak nasi yang kesehariannya ada. Ya, menanak nasi. Kenapa nasi itu ketika dinanak itu menjadi melar ataupun menjadi berkembang? Ada proses apa di situ? Ini yang local context knowledge dulu, artinya yang mereka lakukan itu tidak bisa menjelaskan ketika masuk pada fase tipe orang yang kedua tadi. Ya,
Wong membaca aja kalau orang-orang dulu yang ibaratnya sisa-sisa orang zaman VOC itu kan buta aksara saja kan masih ada. Tidak bisa dipungkiri itu kalau tipikal yang kedua. Kalau tipikal pertama insya Allah sudah clear lah. Karena rata-rata minimal jenjangnya itu kan SMA katakanlah. Bahkan rata-rata sudah S1. Nah, sebenarnya ketika itu diterapkan di rumah, ya proses yang ada di sekitar terkait dengan sains itu banyak begitu ya. Nah, cuman bagaimana pembahasannya dalam konteks BDR katakanlah ataupun dalam masa pandemi ya. Ketika orang tua paham bahwa nah ini kenapa ini bisa jadi seperti ini ya, tentunya ini dari unsur orang tua dulu bisa menjelaskan dan bisa memahami. Tetapi kalau pada fase yang kedua tadi, maksudnya golongan orang yang kedua itu akan sangat sulit begitu ya, karena mereka memang tidak paham terkait dengan hal itu ya. Nah, cara-cara sederhana mungkin yang bisa diarahkan kepada orang tua kita, bukan diarahkan tapi ketika orang tua itu memahami praktik pembelajaran sains secara sederhana, katakanlah teh lah, kita membuat teh dari air putih menjadi kekuningan pekat ya, karena di situ kan ada pencampuran begitu, pencampuran warna teh ketika diseduh menjadi katakanlah kuning begitu. Itu kan itu juga proses sains begitu. Tetapi sekali lagi proses pembelajaran sains itu kan hakikatnya ketika satu ada observasi begitu ya. Ada observasi, eksperimen, kemudian apa itu kalau tidak salah saling bertanya, apa bahasanya itu ya, kok saya lupa. Pokoknya ada 5 itu terkait dengan pengklasifikasian, itu bisa dinamakan proses kegiatan pembelajaran sains. Salah satunya ya observasi itu begitu. Nah, kemudian ada komunikasi. Maksudnya ketika proses terjadi kemudian kan anak ada interaksi proses kegiatan komunikasi. Kenapa ini bisa seperti itu dan lain sebagainya. Ya itu baru bisa dinamakan kegiatan pembelajaran sains. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat kayaknya kalau tidak salah ada 5 unsur itu bisa dikatakan proses pembelajaran sains itu. Ya. Jadi seperti itu Mbak Isa. Ya. Terima kasih. Baik, Mbak Atik mungkin kemarin Mbak Atik kan yang praktik pembelajaran sains itu. Oke, baik Pak. Ini mau sedikit storytelling sama nanti penutupnya mungkin sedikit pertanyaan, nggih. Ya. Jadi Pak, dari paparannya Bapak saya dapat hikmah ya. Salah satunya itu adalah my home is sign, my kitchen is sign gitu ya Pak. Jadi pengalaman saya berpindah-pindah tempat gitu ya Pak, seperti Pithecanthropus itu Pak. Pithecanthropus kan ada di Ngawi ya Pak ya. Itu Museum Trinil tuh loh Pak. Ya. Masuknya hanya 5.000 itu, sekalian promosi ya. Nah, jadi saya kan sering berpindah-pindah tempat nih. Dan sering sekali memasuki sekolah-sekolah PAUD. Misalnya kalau di Jogja itu saya pernah masuk di Olivan. Nah, ketika saya masuk itu kan bangunan gedung ya, gedung yang tertutup gitu. Ternyata di dalamnya itu apa Pak adanya? Ya itu Pak kayak gedebok di kelas-kelas itu loh. Pada waktu itu, yang kayak gitu seperti itu. Nah, begitu juga misalnya kayak di Kamulan School itu ternyata juga sains, matik itu memang udah sejak dini, dan misalnya ada di sekolah di Niti Prayan itu justru anak-anaknya anak usia dini itu memang dia cara pembelajarannya riset gitu Pak. Nah, melihat dari sedikit ini kan sebenarnya kalau di Indonesia sendiri memang sains itu sudah sangat umum. Maksudnya sudah sangat biasa untuk diterapkan seperti itu nggih Pak. Begitu juga dengan mungkin ada konsep baru ya mungkin juga sudah diterapkan, sains itu juga sudah masuk dalam STEAM nggih Pak, pendekatan pembelajaran di PAUD itu. Nah, kalau kita lihat kan di Indonesia itu sudah sangat berkembang baik gitu mungkin menurut saya.
yang menjadi pertanyaan adalah Pak, dari jurnal yang jenengan paparkan tadi, kira-kira itu di Amerika di sana itu apa sih yang menyebabkan masih jarang gitu, sains masih jarang diterapkan, sehingga nanti saya ada bisa menggarisbawahinya gitu ya, menggarisbawahinya penyebabnya itu apa? Karena memang biasanya kan apa ya, hampir sama gitu ya Pak ya, ada problem yang mirip-mirip sehingga nanti bisa masuk dari situ seperti itu. Mungkin itu Pak dari saya. Baik, terima kasih Mbak Ati. Ya, terkait dengan pertanyaan Mbak Ati, ketika saya membaca ataupun mereview artikel itu entah saya yang tidak menemukan atau memang tidak ada. Saya berkali-kali membaca sampai 5-7 kali membaca terkait dengan kenapa sih di sana masih begitu rendah praktik pembelajaran sainsnya begitu, sehingga ada penawaran-penawaran baru terkait dengan pembelajaran sains. Nah, ini saya belum melihat ataupun belum terdeteksi terkait dengan latar belakang mengapa di sana itu masih rendah. Apakah terlalu banyak tema yang yang dilakukan sehingga sainsnya tidak begitu tercover, atau memang ada aspek lain, misalnya ya belum ada kurikulum terkait dengan pembelajaran sains misalnya saja. Contoh di kita saja. Di kita begitu, rata-rata sekolah kita itu mengacunya hanya 5 ataupun 6 aspek perkembangan itu saja. Sehingga praktik pembelajaran sains itu kan tidak ada slot sendiri ataupun kurikulum yang mengatakan harus ada praktek pembelajaran sains. Ya, sehingga sekolah-sekolah di kita itu mengacunya hanya itu aja, aspek yang dikembangkan itu. Sebenarnya sih iya, di dalam 6 aspek perkembangan itu, salah satu di dalamnya yang include pada 6 aspek perkembangan tersebut itu ada pembelajaran sains ketika gurunya mampu menginterpretasikan. Karena keterbatasan guru untuk menginterpretasikan sains dengan 6 aspek perkembangan yang menjadi juklak and juknis, akhirnya ya cukup kognitif begitu. Sains itu kan juga masuk kognitif sebenarnya begitu, untuk mengetahui sesuatu begitu. Akhirnya yang dipahami kognitif itu untuk mengetahui dan seterusnya. Katakanlah terkait dengan bahasa, ya bahasa saja. Di dalam sains juga sebenarnya itu masuk pada bahasa begitu. Ya bahasanya menyebutkan, mampu bercakap-cakap dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya berpikiran mungkin sama kayak di negara kita, karena kurikulumnya tidak menyebutkan secara lebih tegas. Beda dengan kurikulum di SD, misalnya ada IPA jelas ya. Ada pembelajaran IPA. Nah, IPA itu bagian dari pembelajaran sains. Nah, kalau di PAUD kan 6 aspek perkembangannya pun tidak ada yang mengatakan pembelajaran sains, katakanlah mengembangkan pembelajaran sains, tidak ada. Mungkin satu kurikulumnya bisa juga, sehingga di sana pun sama kayak di Indonesia. Secara tema pun kan, tema yang ada di antara berapa tema, 12 atau 15 tema yang ada di Indonesia itu kan tidak ada tema yang mengatakan sains, itu enggak ada. Temanya apa? Temanya adalah kebutuhanku, kemudian binatang, kemudian air, udara, api. Nah, di air, udara, api menurut saya itu yang seharusnya bisa di breakdown ya secara lebih detail. Air, udara, api. Misalnya kenapa api panas, udara bisa sepoi-sepoi misalnya saja. Ya, cuman kan yang diketahui mereka misalnya pembelajaran air, udara, api kan hanya sebatas pengenalan saja. Ya, api seperti itu diturunkan misalnya bagaimana ya subtemanya dan seterusnya. Mungkin itu yang menjadi latar belakang sama kayak di negara kita yang sampai hari ini kita lakukan. Sebagaimana pendapat Mbak Leli tadi, betul, saya sepakat ya. Sebenarnya anak-anak
anak-anak itu tidak terasa sudah kesehariannya praktik pembelajaran sains. Tetapi dikatakan praktik pembelajaran sains itu kan ketika 5 unsur itu tadi, ada observasi, ada komunikasi, ada apa barangkali nanti ada yang tidak lupa bisa menambah, seingat saya 5 pokoknya itu. Ya, itu baru bisa dikatakan proses pembelajaran sains. Kalau yang keseharian itu kan hanya perlakuan saja ataupun hal-hal yang dilakukan tapi tidak ditekankan pada proses sainsnya, sebab akibatnya dan seterusnya begitu. Jadi itu menurut saya Mbak Ati. Terima kasih. Baik Pak Tabiin, terima kasih. Mungkin saya dapat menggarisbawahi ya Pak dari paparannya Bapak tadi untuk Ya, silakan. pada khususnya. Jadi dari paparannya Bapak saya mendapatkan satu hal, yaitu bahwa memang kurikulum itu kan sebenarnya standar minimal ya. Nah, jadi di sini belum ada pemahaman guru standar minimal itu kan ya minimal aja, silakan dikembangkan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Jadi pemahamannya tuh belum sampai gitu Pak ya. Sehingga perlu menurut saya ke depannya adalah para guru ini penting ya ternyata belajar untuk belajar filsafat, kemudian epistemologi, sehingga konsep dasarnya itu benar-benar sampai gitu. Mungkin itu yang saya tangkap dari Bapak ya. Terima Baik, kasih Pak. ya. Dan mungkin kayak Mbak Leli, Mbak Dewi itu kan ketika anak-anak ataupun terjun ke lapangan, RPP kan bisa dilihat ya, RPP-nya itu bisa dilihat. Rata-rata RPP-nya kan berbasis tema, ya memang berbasis tema, tetapi di situ unsur sainsnya jarang ditemukan. Ya, unsur sainsnya yang jarang ditemukan. Ya, sehingga bagaimana di RPP-nya aja tidak muncul proses kegiatan pembelajaran sains, apalagi implementasinya. Ya rata-rata memang yang menjadi panduan kan di RPPH-nya. Ya, RPPH-nya ya itu saja. Sehingga yaitu kemudian terbatasnya pembelajaran sains ya. Dan memang di sekolahan-sekolahan yang unggul ataupun dikatakan bonafit itu dalam satu semester itu ada tema yang membahas tentang sains ya, praktek dan lain sebagainya itu ada. Tetapi di sekolahan-sekolahan yang jauh dari ataupun marginal bahasa saya begitu ya, itu jarang yang melakukan praktik sainsnya ya, sangat jarang sekali ya. Minimal praktik telur terapung, telur tenggelam itu kan paling mudah sebenarnya ya. Ya, itu kalau ya ataupun toge begitu ya. Jadi itu pun tidak semua sekolahan mengimplementasikan terkait dengan hal itu. Karena kalau misalnya toge itu kan temanya adalah tema tanaman itu. Ya, rata-rata tidak begitu banyak yang mengetahui terkait dengan proses kegiatan pembelajaran sains dari toge. Akhirnya tanaman yang diambil subtemanya tanaman yang biasa, artinya misalnya mengenalkan tanaman berbunga ataupun tanaman yang berbuah gitu aja. Sehingga kemudian ketika munculkannya RPP hanya tanamannya subtemanya adalah misalnya pohon apalah. Akhirnya yang ditampilkan kan hanya itu. Ya, misalnya pohon pisang misalnya subtemanya terkait dengan tanaman. Ya, akhirnya sainsnya tidak begitu muncul karena tidak ada pengamatan yang kontinu. Kalau toge kan hari ini kita sebar togenya dikasih di tisu, dikasih air, dibungkus. Nah, nanti kita lihat 3 harinya, oh ternyata sudah tukul begitu. Nah itu ada proses sainsnya. Kalau kita observasinya katakanlah pohon pisang begitu, ya oh pohon pisang itu begitu ya. Kemudian digambar, udah selesai. Ya. Jadi seperti itu ya. Baik Mbak Dewi mungkin gantian. Terima kasih Pak Tabiin. Jadi dari beberapa hal yang disampaikan tadi, apakah bisa dikatakan pembelajaran sains yang dilakukan selama ini belum tentu saintifik begitu Pak Tabiin? Mohon maaf belum apa? Pembelajaran sains yang dilakukan atau diterapkan di PAUD-PAUD kita itu belum tentu saintifik. Baik ya.
Saya tidak bisa, saya tidak bisa menjustis. Ya, saya tidak bisa menjustis bahwa mengatakan bahwa itu tidak saintifik. Ya, sebenarnya ketika ada penjelasan yang sederhana pun begitu ya, sangat sederhana pun ketika itu bisa dimaknai, karena kan dalam konteks proses kegiatan pembelajaran di PAUD itu sesederhana mungkin begitu. Ya. Menurut saya ketika prosesnya betul, ya prosesnya betul dan penyampaiannya betul, bisa dikatakan saintifik. Ya, saya menggarisbawahi saintifik itu ada sebab akibat itu terutama. Ya, ada pra dan pasca gitu. Itu katakanlah, ya, misalnya ya kenapa makan kita kenyang? Sebelum makan kita lapar, setelah makan kita kenyang. Ya, sebenarnya di situ kan ada proses saintifik ya, ada asupan yang kemudian kandungan kita bukan kandungan hamil ya, tetapi lebih pada wadah berkat, wadah sego begitu yang awalnya kosong menjadi terpenuhi. Itu bagian dari salah satu aspek yang dapat diterangkan secara sederhana. Ya, contoh misalnya gelas terisi dan tidak begitulah. Ya, awalnya ruang ataupun angin yang menempati sebuah ruang di gelas itu apa ya? Bahasa lebih enaknya ketika gelas kosong, angin yang menempati kan lebih banyak. Ketika diisi oleh air, maka airnya katakanlah banyak, maka ruang angin yang menempati itu lebih sedikit daripada airnya begitu. Itu kan proses pembelajaran saintifik secara sederhana. Ya. Apakah dikatakan pembelajaran kita belum saintifik? Tidak juga sih. Ada yang sudah saintifik begitu. Walaupun tidak atau walaupun belum semuanya begitulah. Itu. Mbak Dewi, terima kasih. Kalau untuk aktivitas saintifik kan meliputi 5 rangkaian aktivitas nih. Apakah itu dinamakan saintifik ketika memang terangkai kelima-limanya atau bisa sebagian-sebagian, Pak? Kalau menurut teori sains itu seharusnya ada fase tahapan 5 itu yang harus terpenuhi begitu. Ini kalau teori minded, artinya mengacu pada teori. Tapi pendapat saya pribadi tidak harus sih. Maksudnya tidak harus 5 ini harus tercover. Contoh, anak itu dalam mengobservasi kan tidak optimal ya, tidak melihat prosesnya. Akhirnya yang dia tanyakan itu sebatas kejadian akhir. Tiba-tiba warnanya kok dicampur menjadi merah. Akhirnya yang ditanya kenapa kok bisa merah? Tidak prosesnya dulu. Ya, apakah itu bisa dinamakan saintifik? Menurut saya bisa. Ya, menurut saya, mohon maaf barangkali nanti teman-teman ada yang menambahi. Menurut saya bisa. Ya. Ya, nanti tinggal gurunya bagaimana menjelaskan kan begitu. Karena yang namanya anak itu kadang kan proses pembelajarannya masih apa ya? Apa yang dia lihat ya ia tangkap gitu saja. Tidak melihat prosesnya. Memang pembelajaran sains itu menekankan pada prosesnya sebenarnya, bukan pada hasilnya. Itu. Terima kasih Mbak Dewi. Menanggapi sedikit tentang Ya. saintifik ya. Silahkan. Sebenarnya pembelajaran saintifik itu di TK tuh sudah dilakukan gitu. Karena adanya pertanyaan, adanya observasi. Pasti anak, kecuali guru yang gini nih. Coba lihat anak-anak, ini apa yang Anda lihat, yang saya Bunda bawa ini apa? Nah, itu kan pengamatan. Sebenarnya itu adalah alur pengamatan secara sederhana gitu. Coba lihat, atau siapa tahu ini gambar apa gitu. Itu aja sudah menjurus ke pengamatan gitu ya. Coba siapa yang tahu dijawab gitu. Nah, itu adanya satu dia menyampaikan sesuatu misalnya gitu ya. Terus dia mengamati, dia teliti itu apa ya? Dia lihat dan dia berani jawab, terus mengasosiasikan, misal bertanya, benar nggak sih Bun ini? Nah, pokoknya dalam satu hari itu pasti sebenarnya semua guru melakukan kegiatan saintifik. Tapi ada yang gini Bun, ada yang mengatakan bahwa kalau tidak serangkaian itu dilakukan dalam satu tema itu bukan saintifik. Nah, itu kemarin kita debatnya seperti itu gitu. Oh, kalau misal gini, kamu harus mengamati ayam.
ayam, tanya sama anaknya, ini apa? Ayamnya berapa, kakinya berapa? Nah, kalau ada diskusi anak dengan anak, itu namanya saintifik. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu. Dalam satu pembelajaran rangkaian dari pertama pembukaan sampai penutupan, itu pasti terjadilah kegiatan saintifik itu. Adanya observasi, adanya pertanyaan, adanya pengamatan, adanya asosiasi, adanya kesimpulan, itu pasti ada. Apalagi guru di terakhir pasti tadi belajar apa, tadi bermain apa. Nah, itu kan satu kesimpulan. Anak-anak walaupun cuma jawabnya main bola, Bun, warna-warnai, Bun. Nah, itu kan kesimpulan yang dia dapati, tapi secara sederhana gitu. Jadi menurut saya saintifik itu yaitu memang satu proses pembelajaran yang terjadi selama ini di TK gitu. Cuman sekarang kan memang digalakkan ya, apalagi di akreditasi, ada nggak sih kegiatan saintifik gitu. Padahal kalau kita mengamati dia ngajar itu dari awal sampai akhir, itulah terjadi proses saintifik gitu. Cuman kadang-kadang, nggak ada pertanyaan, coba diamati gitu, atau coba didiskusikan dengan temannya gitu. Sebenarnya tidak ada satu perintah begitu, tapi memang sebenarnya terjadi. Ya itu, mungkin karena sains itu adalah bukan satu kecerdasan majemuk manusia ya, jadi tidak dimasukin ke dalam aspek perkembangan anak usia dini, tetapi itu dimasukin dalam satu kegiatan. Dalam kegiatan anak usia dini itu sebenarnya semua sains gitu. Makanya semua tema itu juga bisa mengandung kegiatan sains gitu. Kalau memang mau dimasukin ke khusus kita pembelajaran sains, yaitu nanti larinya kita ke pembelajaran SMA yang memang ada kelompok IPA, kelompok IPS gitu. Kalau di TK keseluruhan kegiatan, kayak waktu itu pernah aspek seni juga pernah diadakan terus dihilangkan karena aspek seni itu ternyata di kognitif, di bahasa, di fisik motorik itu semua seni ada gitu. Mungkin kenapa sains itu tidak dimasukin ke dalam satu perkembangan aspek, salah satu perkembangan aspek anak, karena keseluruhan perkembangan itu ya memang kegiatannya kurang lebih merujuk ke sains walaupun tidak spesifik. Jadi gurunya tidak menerangkan bahwa ini perkembangan ini sains misalnya gitu. Mungkin gitu ya Pak Tabiin, Bu Dewi. Baik, terima kasih Mbak Leli ya. Nambahin Mbak Leli pemaknaan sains secara lebih detail begitu. Saya sih sepakat terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar anak itu mengandung unsur sains ya. Cuman bagaimana mengabstrakkan sains itu pada anak itu kan melalui media ya. Melalui media praktik itu ya. Kalau misalnya kita yang memandang, oke lah itu sudah menjadi sains, tetapi ketika praktiknya anak-anak kan tidak mengetahui itu ya. Jadi makanya ditekankan proses kegiatan pembelajaran sains itu ada proses pra dan pasca ya, sebagaimana praktik menyebul balon. Nah, itu kan ada proses pra dan pasca. Balon yang awalnya kempes ketika disebul dikasih angin menjadi bulat besar. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, di situ ada sains. Ketika balon itu ruangnya di dalam balon itu belum terisi angin, maka akan ngempes. Ataupun contoh begini, balon ketika sudah disebul itu kan ketika dilepas akan terbang ya. Bos begitu dan akan terbang. Nah, itu ada proses sains, mengapa sih kok bisa seperti itu? Oh, ternyata ada penekanan angin yang mendorong di dalam balon keluar sehingga balon itu menjadi melayang. Ataupun ketika sudah sebul besar kemudian dipetot, bahasa saya kayak gini kan pret begitu ya. Nah, itu ada proses sainsnya. Kenapa kok bisa bunyi prit begitu? Oh, ternyata ada gaya gesek antara angin dan lubang yang akan keluar sangat kecil sehingga menimbulkan unsur suara. Nah, hal-hal seperti itu terkait dengan lebih detail pembelajaran sains. Oke, begitu. Terima kasih Mbak Leli. Itu saja mungkin Prof Arif yang ingin memberikan pencerahan kepada kita. Ya, terima kasih.
Terima kasih. Saya pegang biar agak stabil koneksinya. Saya kira tadi sudah sangat banyak ya yang dipaparkan dan beberapa respon, tanggapan juga memperjelas paparan yang sudah disampaikan. Mungkin pertama ada konsep apa ya? Science education ya, pendidikan sains. Nah, saya kira inti dari gagasan yang ingin disampaikan dalam artikel ini adalah terkait perlunya science education, pendidikan sains untuk prasekolah, untuk anak usia dini. Kalau sempat saya lihat konsep prasekolah, kalau anak usia dini tadi ya antara usia 0 ya, meskipun itu secara teoretik ya, antara usia 0 bisa sampai usia 8 tahun ya, atau tingkat pendidikan dasar tingkat awal ya, kelas 1 dan kelas 2 itu kalau konsep anak usia dini sebenarnya masih masuk di situ. Nah, selama ini praktek di lembaga-lembaga pendidikan kita, lembaga-lembaga PAUD kita mungkin masih belum science education. Belum pendidikan sains seperti yang dimaksudkan di dalam artikel. Mungkin masih sebatas aktivitas saintifik, ya. Bukan pertanyaan, lalu anak diminta untuk memberikan jawabannya, alasannya apa, ya ada sebab, ada akibat, dan seterusnya. Mungkin ada pattern, ya ada pola-pola tertentu. Ya, ketika warna ini dicampur dengan ini akan menghasilkan warna ini. Itu saya kira bagian dari pattern, cause effect, ya ada sebab dan akibat. Nah, mengapa ini tadi perspektifnya kalau saya pahami artikel ini perspektif tadi ya yang pendidikan saya. Tentu saja pendidikan sains untuk anak prasekolah. Selama ini ya secara konsep kan ada teaching, ada caring. Ya. Kalau pendidikan prasekolah itu kan ada teaching, ada caring. Kalau teaching ini penekanannya pada skill, pada perkembangan kognitif. Ya dalam artikel disebutkan itu. Sedangkan caring ini pada kebutuhan-kebutuhan sosio-emosional, kesehatan fisik. Itu yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak usia dini atau prasekolah. Nah, bagaimana pendidikan sains ya bisa mengakomodasi tuntutan teaching di satu sisi dan tuntutan caring di sisi yang lain. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan non-kognitif yang perlu juga diperhatikan dalam pendidikan sains di prasekolah. Lalu karena konsepnya adalah pendidikan sains, maka artikel mengemukakan tentang content knowledge, pengetahuan apa isi dari materi pendidikan sains. Lalu kemudian science practices ya, praktek-praktek sains dan non-cognitive development atau perkembangan dan pengembangan non-kognitif. Nah, selama ini tadi dari tanggapan, dari komentar yang disampaikan, memang realitas yang berlangsung di lembaga-lembaga prasekolah itu mungkin belum kita sebut ya sesuai dengan konsep yang ada di artikel ini sebagai pendidikan sains prasekolah, tapi lebih sebagai sebuah kegiatan saintifik ya, ada praktek-praktek saintifik, ada kegiatan-kegiatan saintifik yang berlangsung di PAUD atau di prasekolah. Lalu hal lain yang menarik dari paparan tadi terkait dengan
sciencing attitude ya, saya kira ini juga konsep yang bagus kalau bisa dielaborasi tentang sciencing attitude ya, sikap mungkin dalam tanda sederhananya sikap ilmiah ya, sikap ilmiah. Saya kira ini juga salah satu orientasi dari pendidikan sains itu, mengapa dianggap perlu, karena juga punya hak untuk bisa menalar atau memahami menurut anak itu mungkin dianggap masuk akal ya bagi anak. Tapi kadang-kadang mungkin entah itu guru yang satu beda dengan guru yang lain, atau mungkin ditambah dengan sikap orang tua yang kadang-kadang mungkin tidak mendukung itu ya. Tidak mendukung itu. Taruhlah misalnya ketika melarang anak untuk keluar rumah atau melarang anak untuk melakukan aktivitas tertentu, alasan yang dikemukakan nanti tidak digondol gendruwo misalnya, gitu ya. Saya kira ini juga hal yang tadi menyalahi prinsip sciencing attitude. Sciencing. Mengapa? Kalau di kasus di Amerika, di USA yang dipaparkan di dalam artikel ini kan, kalau aktivitas saintifik mungkin sudah berjalan selama ini. Tapi sesuai dengan usulan yang dikemukakan di dalam artikel ini kan perlunya pendidikan sains. Saya kira mungkin perlu dirumuskan dengan baik apa materinya ya, content knowledge-nya, apa praktek sainsnya, lalu apa non cognitive development yang perlu juga memperoleh perhatian dan pengembangan. Nih mungkin ini saya istilahnya pijakan ya, mendasari penulis yang memandang perlu untuk masa depan ini pendidikan sains bagi prasekolah ya, sebagai sebuah usulan, sebagai sebuah tawaran ya, visi masa depan ya, masa depan pendidikan kita, visi masa depan pendidikan kita, terutama untuk pendidikan prasekolah, yaitu pendidikan sains pre atau preschool ya, prasekolah. Ada banyak hal. Mungkin tadi benar ya, bahwa sudah ada praktek sains, mungkin sudah ada aktivitas saintifik, tetapi menurut konsep yang ada di dalam artikel itu masih belum sebagai pendidikan sains. Masih sebatas ya, mungkin aktivitas sains atau aktivitas saintifik, tapi belum sebagai pendidikan sains. Ya mirip-mirip dengan konsep misalnya pendidikan multikultural. Apakah perlu ataukah nilai-nilai dari pendidikan multikultural itu kita inkorporasikan ke dalam berbagai mapel yang lain sebagai additional values ya, nilai tambah dari berbagai mapel, dari berbagai mata pelajaran yang diselenggarakan di sekolah. Tapi kalau yang diusulkan oleh artikel ini saya pahami mungkin sudah berjalan ya, tentang pendidikan multikultural di sekolah, tetapi pendidikan multikultural sebagai sebuah subjek matter ya itu belum ada, dan perlu ke depan ya, usulan dari artikel ini pendidikan multikultural itu dilaksanakan di preschool. Kalau di sini konteksnya bukan pendidikan multikultural ya, pendidikan sains. Saya tadi hanya menganalogikan saja ya, debat diskusi mengenai pendidikan multikultural itu apakah memang perlu menjadi sebuah subjek matter tersendiri sebagai di sekolah, ataukah cukup sebagai additional values, nilai-nilai tambah yang kita inkorporasikan ke dalam berbagai mapel yang ada. Nah, di lembaga PAUD apakah pendidikan sains itu perlu kita rancang, kita siapkan sebagai sebuah subject matter dengan content knowledge-nya, dengan science
practices-nya, dengan non cognitive development-nya, ataukah itu cukup kita inkorporasikan, kita integrasikan ke berbagai aktivitas pembelajaran yang ada di PAUD, ya, semacam kayak additional values tadi, ya, nilai tambah yang kita masukkan ke dalam berbagai aktivitas pembelajaran di PAUD. Saya kira itu mungkin tadi tanggapan yang sudah disampaikan, dan ini juga sekaligus kritik, ya, dari penulis terhadap praktek pendidikan para sekolah yang ada di sana, ya, yang ada di Amerika. Itu yang sepertinya masih seperti praktek pendidikan PAUD yang ada di tanah air, ya, PAUD di tanah air. Jadi pendidikan sainsnya itu masih additional values, ya, semacam kayak nilai tambah yang diintegrasikan ke dalam berbagai aktivitas pembelajaran di PAUD, belum sebagai subject matter khusus yang memang tadi dirancang content knowledge-nya, dirancang science practices-nya, dan dirancang non-cognitive development-nya. Maka di akhir artikel itu kan, ya, disampaikan bahwa menjadi tanggung jawab kita untuk to provide, ya, untuk menyiapkan, untuk menyediakan kesempatan-kesempatan yang berkualitas, ya, bagi anak, ya, untuk bisa mendapatkan, memperoleh hak mereka, ya, termasuk tadi hak untuk bisa memahami, ya, apa yang ada di sekelilingnya itu, ya, sebagai hal yang bisa dicerna oleh pikiran anak, ya, dianggap masuk akal oleh anak, karena memang tadi, ya, banyak hal yang sebenarnya itu mungkin juga ilmiah, ya, tetapi karena anak mungkin belum dilatih, belum dikembangkan penalaran ilmiahnya untuk mengajukan pertanyaan apa, mengapa, lalu kemudian bisa mengidentifikasi pola-pola yang ada, bisa menjelaskan sebab dan akibat yang terjadi, itu mungkin akhirnya anak tadi, apalagi ditambah dengan tidak adanya sciencing attitude, ya, dari lingkungannya, mungkin dari keluarganya, dari masyarakatnya, dan seterusnya. Maka di bagian akhir itu, this means making intentional choice regarding the why, what, and how of science education. Jadi bagaimana, apa, dan bagaimana, ya, mengapa, apa, dan bagaimana pendidikan sains. Saya kira ini tadi saya analogikan dengan konsep pendidikan multikultural yang di sekolah itu juga perdebatannya hampir sama tadi, ya, dengan konsep pendidikan sains di PAUD. Apakah perlu sebagai subject matter secara khusus, ataukah, ya, sebagai additional values yang kita integrasikan ke dalam berbagai aktivitas pembelajaran di PAUD, di prasekolah. Memang tadi ada beberapa konsep yang mendasari penulis mengusulkan pendidikan sains prasekolah, ada teaching, caring, lalu ada cognitive development and non-cognitive development yang juga belum memperoleh perhatian, dan pendidikan sains juga dianggap, ya, punya kontribusi untuk mengembangkan aspek-aspek non-kognitif peserta didik atau anak usia dini, tidak hanya perkembangan kognitifnya. Ini usulan yang mendasari penulis bahwa pendidikan sains itu perlu. Cuman mungkin perlu dirumuskan tadi, mengapa perlu, apa itu pendidikan sains, dan bagaimana pelaksanaan pendidikan sains. Silakan itu dirumuskan, mungkin sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah, ya, melihat pertimbangan dari berbagai hal, ya, berbagai sisi.
Saya kira itu ya sedikit. Saya kira sudah sangat jelas tadi. Cuman mungkin dan kalau kita kaitkan dengan tadi praktek di prasekolah di lembaga PAUD ya di tanah air juga mirip yang sudah disampaikan di dalam artikel, dan itulah yang mendasari penulis mengusulkan pendidikan sains prasekolah ya, karena mungkin prakteknya dianggap masih tadi semacam additional values ya, sebagai nilai tambah ya, ada aktivitas saintifik dalam berbagai kegiatan belajar di prasekolah di lembaga PAUD, belum sebagai sebuah subject matter ya yang diformulasikan, yang dikembangkan secara khusus untuk merangsang perkembangan kognitif dan non kognitif peserta didik. Tadi ada observasi, ya, ada eksperimen, tapi mungkin itu masih teoretik, mungkin itu masih belum sepenuhnya sistematis, mungkin itu masih belum sepenuhnya integratif. Ya. Di USA saja masih ada hambatan-hambatan ya untuk bisa melaksanakan pendidikan sains di PAUD ya, apalagi mungkin di tanah air. Saya kira juga hambatannya tidak kalah besarnya. Ini sebuah tawaran, sebuah usulan untuk kita refleksikan bersama mengenai preschool science education. Mengapa, apa, dan bagaimana pendidikan sains? Apakah perlu sebagai subject matter ataukah sebagai additional values dalam berbagai aktivitas pembelajaran di PAUD? Kira-kira kalau kita sederhanakan seperti itu, meskipun tadi ada detail, ada rinciannya, ada konsep-konsep yang mendasari usulan dari penulis ya, yang mengusulkan pendidikan sains prasekolah. Karena ada tuntutan teaching di satu sisi, ada tuntutan caring di sisi lain, ada tuntutan pemenuhan cognitive development dan non cognitive development ya. Saya kira. Oke, terima kasih sudah difasilitasi Zoom, sudah dipresentasikan hasil review artikelnya, sudah direspon ya berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan. Ya, kalau kita coba sederhanakan, kira-kira maknanya seperti nanti bisa dibaca lebih rinci, lebih detail lagi, dan bisa dikomparasikan dengan artikel yang lain. Siapa tahu dari artikel ini bisa diperoleh inspirasi untuk menulis makalah, untuk menyusun makalah. Terima kasih, mohon maaf ya kalau hanya sampai jam segini. Saya sebenarnya ada persiapan ini mau ke Surabaya ngantar anak dan istri kelanjutan yang bulan lalu. Terima kasih. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan, ini hanya Mas Torik Aziz saja ya yang tidak pernah muncul ini ya. Mudah-mudahan masih di depan layar ya. Lagi nggak enak, lagi sakit. Oh, baru sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Torik Aziz yang nggak pernah membuka kameranya. Nggak baca paling Pak chatnya dia. Enggak, soalnya